Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas satu bab spesifik dari buku Business Adventures yang Anda bagikan kemarin. Oke. Fokus kita di bab The Fluctuation. Ini cerita soal gejolak pasar saham Amerika yang lumayan seru di akhir Mei 1962. Kadang disebut juga The Lickle Crash. Iya, betul. Episode yang cukup dramatis memang. Nah, tujuan kita kali ini mau coba bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi selama beberapa hari itu? Gimana mekanisme pasar waktu lagi krisis gitu? Dan sisi manusianya juga, kan JP Morgan pernah bilang pasar itu akan berfluktuasi. Nah, bab ini kasih lihat seberapa liar fluktuasi itu bisa terjadi. Betul sekali. Dan menariknya, walau teknologi dan pasar udah beda jauh ya dari 1962, pola perilaku manusianya itu loh. Gimana tuh maksudnya? Ya, cara orang bereaksi pas ada ketidakpastian finansial, panik, itu seringkali mirip polanya. Bab ini nangkep itu dengan bagus banget. Oke. Mari kita langsung aja ke intinya ya. Senin 28 Mei 1962. Pasar tutup dengan suasana yang katanya suram banget. Iya, suram. Salah satu yang paling kebayang dari bacaan itu, soal mesin tiker saham, alat penting zaman itu kan. Vital itu. Bayangin, pasar tutup resmi jam 3.30 sore. Tapi, tiker baru selesai cetak transaksi hari itu hampir jam 6 sore. Lama banget ya? Iya kan, telat banget. Itu pasti bikin tambah cemas orang-orang. Ini udah selesai belum sih jatuhnya, gitu kan? Pasti. Keterlambatan tiker itu jadi kayak simbol kekacauan hari itu. Tapi ya intinya sih, harga saham anjlok parah. Iya, di buku disubat beberapa contoh ya, raksasa industri gitu. Betul. AT&T misalnya, hilang 11 poin. Philip Morris turun 8/4. Campbell Soup 10/3. Wow, Terus yang paling bikin ngeri mungkin IBM ya. Turun 37,5 poin. Cuma dalam sehari itu. 37,5. Gila. Iya. Itu bukan angka main-main kan? Itu artinya nilai investasi banyak orang hilang signifikan banget. Nah, di balik layar yang kacau itu, ada lagi nih aktivitas yang nggak kalah genting. Buku ini gambarin kantor pialang sibuk banget ngirim margin calls. Haha, iya. Margin calls. Istilah ini sering kedengaran pas krisis ya, tapi intinya apa sih margin call itu? Kenapa penting banget dalam dinamika pasar jatuh? Oke, jadi gini. Margin call itu intinya tagihan lah ya. Dari pialang ke nasabah. Nasabah yang gimana? Nasabah yang beli sahamnya nggak pakai uang sendiri semua. Sebagian pinjam dari pialang. Itu namanya beli on margin. Nah, pas harga saham yang dibeli pakai utang itu jatuh banget, nilai jaminannya, ya saham itu sendiri, jadi nyusut kan? Oke. Bisa jadi nilainya udah mepet atau bahkan kurang dari utangnya. Nah, saat itulah pialang kirim margin call. Minta nasabah setor duit lagi atau jaminan lain buat nutupin kekurangan. Terus kalau nggak bisa? Nah, ini dia masalahnya. Kalau nasabah nggak bisa nambah dana, dan pas panik itu kan banyak yang nggak bisa ya. Pialang itu berhak, bahkan kadang wajib, buat jual paksa saham nasabah itu secepatnya di pasar, buat lunasin utangnya. Wah, itu yang bisa bikin tambah parah ya. Banget. Ini potensi spiralnya. Penjualan paksa bikin harga makin turun. Terus itu memicu margin call baru buat nasabah lain. Memicu penjualan paksa lagi, gitu terus. Lingkaran setan gitu ya. Persis. Itu yang terjadi parah banget di tahun 1929 kan? Dan di Mei 1962 ini, margin call bukan cuma 1-2 kasus ya, tapi skala besar. Bursa Efek New York itu perkirain ada 91.700 margin call. Banyak banget. Iya, antara tanggal 25 sampai 31 Mei. Dan ya bisa ditebak, sebagian besar itu dikirim sore, malam, bahkan dini hari setelah pasar tutup. Parah hari Senin tanggal 28 itu. Gila, kebayang paniknya. Buku ini cerita ada nasabah yang baru sadar separah apa krisisnya pas dibangunin petugas telegram, ngantar surat margin call subuh-subuh hari Selasa. Iya ampun. Itu nunjukin betapa cepat dan kejamnya pasar bisa berbalik arah. Apalagi buat yang pakai utang banyak. Tapi katanya aturan margin 1962 udah lebih ketat ya dibanding 1929. Betul, udah lebih ketat. Tapi ya tetap aja, penurunan hari Senin itu udah cukup dalam buat banyak saham. Apalagi saham yang sebelumnya udah naik tinggi banget di tahun 1961. Diperkirakan hampir seperempat saham di bursa itu udah jatuh, mungkin 50-60% dari harga puncaknya. Cukup buat memicu gelombang margin call massal itu.
Oke, tapi kan judul babnya The Fluctuation ya, pasar itu naik turun. Setelah Senin yang suram itu, ternyata Selasa 29 Mei ceritanya beda lagi ya? Beda banget. Pembalikan arahnya dramatis, terutama di jam-jam terakhir perdagangan. Gimana tuh gambarannya di buku? Hari Selasa itu katanya sama kacaunya sama Senin, tapi arahnya kebalik. Perdagangan riuh banget, volumenya malah lebih gede dari Senin. Oh iya? Iya, puncaknya 1,5 jam terakhir. Ada angka disebut, lebih dari 7 juta saham pindah tangan cuma dalam 30 menit terakhir. Wah, gila itu pasti hektik banget di lantai bursa. Pasti, makanya pas bel penutupan bunyi, ada sorak-sorai. Tapi kali ini sorakan lega, gembira. Beda sama Senin yang hening, cemas. Jadi seberapa besar sih kenaikan Selasa itu bisa nutup kerugian Senin nggak? Nggak nutup semua sih, tapi lumayan banget. Signifikan. Indeks Dow Jones itu naik 27,03 poin hari Selasa. Oke. Nah, angka itu, kalau dihitung di buku, katanya setara sama balikin hampir 3/4 kerugian nilai pasar hari Senin. 3/4. Lumayan ya? Lumayan banget. Kalau Senin itu nilai saham kayak hilang sekitar 20,8 miliar dolar, nah hari Selasa sekitar 13,5 miliar dolarnya balik lagi. Menarik. Terus ada cerita soal psikologi pasar juga ya? Soal feeling gitu. Nah ya, ini detail menarik. Meskipun angka resmi Dow Jones baru keluar berjam-jam kemudian, karena tikernya kacau balau, banyak pialang atau pelaku pasar senior di lantai bursa ngaku bisa ngerasa aja gitu, pakai gut feeling. Oh iya? Iya, mereka udah feeling down bakal naik di atas 25 poin sebelum angkanya keluar. Ini nunjukin intuisi dan pengalaman kolektif itu juga main peran ya. Menarik ya. Tapi euforia ini nggak berarti masalah teknisnya beres dong. Tiker yang telat hari Senin gimana di Selasa? Justru, makin parah. Loh kok bisa? Karena volume dagangnya lebih gede lagi kan di Selasa. Jadi mesin tiker yang udah ngos-ngosan itu makin ketinggalan jauh. Jadi lebih telat lagi? Jauh lebih telat. Buku ini catat, tiker baru selesai cetak transaksi terakhir hari Selasa, itu jam 8.15 malam. Hah? Jam 8 malam? Pasar tutup jam setelah 4 sore kan? Iya, itu hampir 5 jam telatnya. Tepatnya 4 jam 45 menit. Luar biasa. Kebayang nggak sih nunggunya itu? Udah senang pasar naik, tapi harga pastinya belum jelas sampai malam. Itu dia, ketidakpastiannya masih ngegantung. Ini nunjukin banget keterbatasan infrastruktur zaman itu ya. Bener-bener, jadi benang merah ya cerita tiker ini. Betul. Nah, terus setelah 2 hari yang gila-gilaan itu, datang hari Rabu, 30 Mei, itu kan Memorial Day ya di Amerika, hari libur. Iya, hari libur. Itu ada pengaruhnya nggak sih menurut buku ini, jeda libur itu? Pengaruhnya besar banget katanya. Mungkin malah salah satu penyelamat. Oh iya? Kenapa gitu? Ada 2 alasan utama. Pertama, ya jelas pasar tutup. Itu kasih jeda penting buat emosi pasar yang lagi panas-panasnya, biar agak adem. Masuk akal. Biar nggak panik terus, atau euforia terus ya? Betul. Orang jadi ada waktu mikir lebih jernih. Kedua, ini dari sisi operasional. Libur itu kasih waktu buat para pialang, staf bursa, staf kantor pialang, buat beresin tumpukan kerjaan administrasi dari 2 hari sebelumnya yang volumenya gila-gilaan itu. Mereka bahkan disuruh tetap kerja pas hari libur itu. Wah, kasihan juga ya, tapi penting berarti. Penting banget. Kalau nggak ada jeda itu, kekacauan administrasi di belakang layar bisa nambah masalah baru pas pasar buka lagi. Oke, jadi faktor eksternal kayak libur bisa jadi penentu juga ya? Nah, selain waktu, ada lagi nih yang disorot perannya di buku ini. Agak mengejutkan, peran dana reksa atau mutual funds. Iya, ini salah satu bagian paling menarik menurut saya. Gimana tuh peran mereka di tengah badai pasar ini? Justru mereka nggak ikut panik jual. Malah sebaliknya, mereka jadi semacam penyeimbang atau stabilisator. Oh ya, kok bisa? Statistik NYSE yang dikutip di buku nunjukin pola jelas. Hari Senin, pas harga anjlok parah dan investor retail pada jual panik, dana reksa secara keseluruhan malah jadi pembeli bersih, net buyer. Mereka beli 530.000 saham lebih banyak daripada yang mereka jual. Wow, terus pas pasar naik? Nah, sebaliknya, hari Kamis, tanggal 31 Mei, setelah libur Rabu, pas pasar udah pulih, investor pada optimis lagi, berebut beli, dana reksa malah jadi penjual bersih, net seller. Jual 375.000 saham lebih banyak daripada yang dibeli. Jadi mereka kayak ngelawan arus gitu ya? Beli pas turun, jual pas naik. Kelihatannya gitu. Apa motivasinya? Ada misi nyelamatin pasar gitu?
Penulis buku ini sih spekulasinya bukan itu, bukan altruisme lah. Terus apa dong? Lebih ke hitungan bisnis biasa aja. Para manajer investasinya lihat harga jatuh hari Senin itu sebagai kesempatan beli saham bagus, harga diskon. Bargain hunting. Ah, oke. Terus pas harga udah naik lagi hari Kamis, ya mereka jual sebagian buat ambil untung. Profit taking, prinsip dasar investasi kan, beli murah, jual mahal. Masuk akal sih. Terus ada lagi yang menarik soal dana reksa ini. Kan nasabahnya sendiri mungkin ada yang panik juga ya lihat pasar jatuh, minta tarik dana gitu, redemption. Iya, bisa jadi kan? Nah, ternyata meskipun ada permintaan redemption yang lumayan, sebagian besar dana reksa waktu itu bisa bayarin tanpa harus jual paksa saham mereka banyak-banyak. Kok bisa? Karena kebetulan mereka punya cadangan kas yang lumayan gede di portofolio mereka saat itu. Oh, jadi manajemen risikonya bagus ya? Bisa dibilang gitu. Mungkin nggak sengaja buat tujuan stabilisasi pasar ya, tapi manajemen mereka yang cenderung konservatif itu akhirnya efektif bantu ngeredam gejolak pasar. Menarik banget. Jadi ada semacam stabilisator tak sengaja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi ada catatan penting dari penulisnya. Apa tuh? Fakta bahwa mereka bisa jadi stabilisator di Mei 1962, itu nggak otomatis berarti mereka bakal selalu bisa atau mau gitu lagi di krisis berikutnya. Iya, bener juga. Kondisinya bisa beda ya? Betul. Dinamika pasar, aturan, strategi dana reksadana, cadangan kas mereka, semua bisa berubah. Itu pertanyaan terbuka lah. Oke, jadi dari penelusuran kita di bab The Fluctuation ini, benar-benar kelihatan ya bukti omongan JP Morgan itu. Pasar memang berfluktuasi. Kadang cepet banget, dramatis, dan bikin takut kayak di Mei 1962 itu. Kita lihat gimana panik bisa nyebar, gimana margin call itu kayak pedang bermata dua. Betul. Dampaknya nyata banget buat investor. Tapi kita juga lihat elemen-elemen lain yang mungkin nggak kepikiran ya. Seperti apa tuh? Ya kayak teknologi tiker yang terbatas, jeda libur, bahkan tindakan dana reksa yang motifnya bisnis biasa, ternyata ikut nentuin hasil akhir gejolaknya. Iya, ini studi kasus yang kaya banget tentang interaksi berbagai kekuatan di pasar finansial. Dan buat Anda, pendengar kami, memahami episode sejarah ini bukan cuma sekedar nostalgia ya. Bukan. Ini kesempatan buat lihat gimana berbagai lapisan sistem pasar itu saling nyambung. Ada infrastruktur fisik dan teknologinya kayak tiker tadi. Ada aturan mainnya, regulasi margin misalnya. Ada psikologi pelakunya. Dari panik massal sampai feeling profesional. Terus peran pemain institusi besar juga. Semuanya saling terkait ya. Banget. Dan lebih dari itu, ini pengingat sih. Di balik semua grafik dan angka-angka di berita finansial itu, selalu ada sisi manusianya. Maksudnya? Ya, ada cerita soal takut, serakah, harapan, keputusan sulit pas lagi tertekan, konsekuensi finansial yang nyata buat hidup orang banyak. Iya, bener banget. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke gambaran ticker tape 1962 yang kewalahan tadi. Oke. Buku ini kan gambarin itu dengan jelas ya. Ini jadi mikir nih, di zaman kita sekarang, era digital, informasi nyebar dalam hitungan detik kemana-mana. Trading saham bisa dieksekusi pakai algoritma sekejap mata, high frequency trading. Nah, gimana sifat dasar fluktuasi pasar ini mungkin udah berubah dibanding 1962? Pertanyaan bagus itu. Apakah kecepatan informasi dan teknologi sekarang ini malah bikin panik makin cepat nyebar dan makin gede skalanya? Makin susah dikendaliin? Atau sebaliknya, mungkin ada mekanisme pengaman baru yang lebih efektif di era digital? Atau bahkan investor retail yang terkoordinasi? Iya. Masih bisa nggak sih mereka jadi penyeimbang kayak dulu? Atau dinamika pasar modern ini malah udah bikin tantangan dan risiko baru yang beda sama sekali? Wah, itu pertanyaan yang relevan banget buat kita cermati terus ya. Nggak ada jawaban gampangnya kayaknya. Betul. Sesuatu untuk Anda renungkan juga. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.